Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nurul Aini, absen 35 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menerangkan mengenai ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan juga keamanan. Ancaman sendiri adalah suatu kegiatan atau usaha yang dinilai dapat membahayakan keutuhan kedaulatan sebuah negara atau wilayah. Ancaman ini dapat berupa fisik ataupun non fisik dan bentuknya ada manifest atau nyata atau terang-terangan, dan juga ada laten atau tertutup. Lalu ada pertahanan dan keamanan, yaitu kegiatan atau usaha untuk mempertahankan kedaulatan atau keutuhan bangsa. Ada pula keamanan. Keamanan ini dapat diartikan secara sederhana, yaitu bebas dari segala rasa ancaman, ketakutan, kecemasan. Jadi dapat kita simpulkan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu ancaman terhadap integritas bangsa yang perlu kita waspadai karena mengancam keutuhan dan juga kedaulatan bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Macam-macam ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan juga keamanan. Ada ancaman dari dalam negeri, meliputi pemberontakan bersenjata, perang saudara, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Lalu yang keempat ada konflik bersaudara, lalu ada aksi sabotase dari dalam negeri. Lalu ada ancaman dari luar negeri, yaitu yang pertama agresi, meliputi invasi, blokade, dan juga bombardemen. Yang kedua ada pelanggaran wilayah, yang ketiga spionase, yang keempat aksi teror yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Selanjutnya yang ketiga ada faktor penyebab ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan juga keamanan, yaitu yang pertama kurangnya penerapan dan juga penegakan hukum dan HAM, yang kedua kurangnya penerapan dan penegakan keadilan, lalu yang ketiga adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecah bangsa, yang keempat lambatnya pemulihan ekonomi, yang kelima melemahnya nilai-nilai budaya bangsa karena masuknya budaya asing. Yang kelima, kemerosotan wibawa para penegak hukum. Yang keenam, ketidakmerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan juga keamanan. Ancaman dari dalam. Yang pertama, perang antar saudara dengan cara mediasi atau mempertemukan pihak yang bertikai, peningkatan sosialisasi dan juga pemerataan pembangunan. Yang kedua, korupsi dengan menumbuhkan jiwa anti korupsi dan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, terorisme dengan meningkatkan nasionalisme dan juga menarik peredaran senjata ilegal. Yang keempat, pemberontakan dengan mengakui persamaan HAM, meningkatkan nasionalisme, dan belajar pendidikan kewarganegaraan dan sejarah Indonesia. Ancaman dari luar meliputi satu, agresi militer, yaitu dengan cara meningkatkan persahabatan antar negara, lalu ada meningkatkan peralatan dan kualitas TNI sebagai dari inti Hankam rata. Lalu ada pelanggaran wilayah dengan cara mendirikan pos-pos keamanan dan juga berpatroli dan mensejahterakan penduduk di perbatasan. Yang terakhir ada spionase dengan cara meningkatkan nasionalisme dan patriotisme dan juga tetap waspada terhadap ancaman. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan juga keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pembangunan, pendidikan, dan juga perekonomian. Yang selanjutnya, meledakkan kapal-kapal luar negeri yang berusaha mencuri hasil laut Indonesia. Dan juga yang selanjutnya adalah penyuluhan kepada masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.